Baik, saya lanjutkan lagi penjelasan tentang tunawicara tadi sampai ke tayangan ini ya. Karena tadi ada suara masuk video call. Saya karena membuat media pembelajaran itu menggunakan handphone gitu loh. Jadi tadi jadi sempat kacau ya, terhenti gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Hai teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tunawicara sebelumnya? Dan pada etiologi, primary language disorder, dan rungu, dan ketidakmampuan berkomunikasi dengan lingkup. Yang kedua, gejala karakteristik tunawicara. Mulai lagi. Ya, oke. Yang pertama, speech sound disorder dengan karakteristik kesulitan menghasilkan suara yang akhirnya mengakibatkan keterbatasan komunikasi efektif, sehingga mengganggu sosial, akademik, atau pekerjaan. Yang kedua, gejala terlihat sejak tahap awal perkembangan. Lalu, yang terakhir, tidak berhubungan dengan kondisi lain atau kondisi neurologis lainnya. Kedua, childhood onset fluency disorder dengan karakteristik gangguan pada kelancaran dan pola waktu dalam bicara yang tidak sesuai dengan kemampuan umur dan kemampuan bahasanya. Biasanya dapat terdengar terjadinya pengulangan bunyi atau broken words. Gejala terlihat sejak tahap awal perkembangan dan tidak berhubungan dengan kondisi lain atau kondisi medis lainnya yang bukan gangguan mental. Dan yang terakhir, karakteristik dari childhood onset fluency disorder adalah menimbulkan kecemasan saat berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, language disorder dengan karakteristik memiliki kesulitan bahasa dalam konteks interaksi sosial seperti interpretasi situasi sosial dan mengekspresikan diri. Yang kedua, language disorder dengan karakteristik memiliki masalah emosi dan perilaku karena tidak bisa mengekspresikan diri. Lalu, yang terakhir, karakteristik dari language disorder adalah minim kosakata. Assessment untuk tunawicara antara lain non-standardized testing, standardized testing, developmental scale, dan behavioral observation. Intervensi yang dapat dilakukan pada anak tunawicara antara lain intervensi dini yang dilakukan pada masa perkembangan dengan berbicara dengan anak menggunakan bahasa untuk interaksi sosial. Selanjutnya, melatih motorik dengan metode kinestetik, yaitu melatih otot dan organ yang digunakan untuk perilaku komunikasi. Untuk contoh dari kegiatan intervensi adalah menggambar dengan tujuan melatih konsentrasi anak dan membantu anak mengekspresikan diri mereka. Kelompok membandingkan tunawicara dengan apraksia bicara, di mana tunawicara dapat terjadi karena hilangnya pendengaran sehingga tidak dapat menirukan pelafalan dengan baik. Ini yang saya bilang tadi. Sedangkan pada apraksia bicara disebabkan gangguan neurologis seperti tumor dan stroke yang menyebabkan kesulitan menggerakkan mulut dan berbicara. Kedua kondisi ini memiliki masalah yang sama, yaitu tidak dapat berbicara dengan normal, namun tunawicara dikarenakan tidak memiliki model, dan apraksia bicara dikarenakan adanya gangguan neurologis. Oke, ini saya lanjutkan lagi penjelasan tentang faktor sentral berhubungan dengan susunan saraf pusat bisa jadi juga penyebabnya menurut Mangun Song. Kenapa orang bisa jadi tunawicara ya. Kemudian faktor diferensial hubungan dengan gangguan sensori atau fisik juga bisa menyebabkan dia tunawicara. Saraf-saraf yang bagian alat bicaranya rusak dan sebagainya itu ya. Mungkin saya lanjut aja ya. Tadi juga sudah ada penjelasan bagaimana tunawicara di penjelasan tadi yang tayangan video. Langsung ke cara mengajarnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru ya ketika mengajar anak yang berkebutuhan khusus tunawicara adalah lihat
etiologi penyebabnya, memahami penyebabnya gangguan bicara dan bahasa sedampaknya. Karena apa? Apakah karena tunarungu dia, atau memang sebetulnya dia tidak tunarungu, cuman memang tunawicara murni gitu, karena kerusakan pada pada alat bicaranya saja. Berbeda kalau tidak tunarungu, dia hanya tunawicara doang, masih mendengar apa yang disampaikan oleh kita gitu kan. Itu juga perlu tahu kita gitu ya. Kemudian kita juga harus tahu jenis atau klasifikasi gangguan bicara bahasa dampaknya, kemudian program pembelajarannya apa yang bisa kita lakukan ya, dengan program pembelajarannya kita susun. Kemudian keterlambatan perkembangan psikomotor misalnya, berarti kita harus pelan-pelan saat mengajar karena memang kaitannya dengan psikomotor itu misalnya ya. Kemudian kebugaran fisiknya minim biasanya anak yang tuna wicara, jadi perlu diajarkan tentang kebugaran ya. Ini perlu diperhatikan untuk ketika mengajar tunawicara. Mengamai bahwa orang-orang dengan kelainan bicara bahasa dapat menunjukkan keterlambatan akademik kadang-kadang juga, karena ya tadi itu tidak pandai berkomunikasi, tidak bisa, akhirnya merasa minder dan sebagainya, mempengaruhi kepada proses pembelajaran pendidikan jasmaninya. Individu dengan bicara bahasa dapat menunjukkan defisit dalam pengembangan keterampilan afektif dan sosial ya, karena tidak bisa berkomunikasi tadi itu ya. Kemudian langkah-langkahnya, identifikasi tantangan melalui verboma gerak, kemudian cara merancang pembelajarannya kita harus tahu ketika mengajar anak ada tunawicara di situ, walaupun sebetulnya tunawicara tidak terlalu sulit lah karena memang dia masih bisa melihat, masih bisa mendengar kalau memang masih ada pendengaran. Beda kalau tunarungu wicara ya, kita masih bisa mengajar dengan mendemonstrasikan. Guru PNJAS adaptif fungsinya adalah menjabarkan semua informasi tentang karakteristik siswa ke dalam rencana pembelajaran. Rencana pembelajarannya, rangkaian keputusan, substansinya, metode, bertolak dari informasi jenis kecacatan siswa. Itu yang paling penting. Dia tunarungu wicara apa tunarungu doang atau tunawicara doang ya. Kita lihat. Menangani anak tunawicara menurut Kemenfa, Kementerian Pendayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, membawa anak kepada tenaga ahli yang berkaitan dengan kekurangannya tadi itu ya. Jadi harus kita lihat ke tunawicara, berarti kita harus bisa berkomunikasinya, biasanya dengan bahasa isyarat dan sebagainya. Tapi kalau telinganya masih jelas, walau hanya kerusakan aja, kita bisa ngomong dengan biasa aja. Sesering mungkin gerakan anak tunawicara berkomunikasi paralel track ya, jadi omongan bertatapan, berharapan, berhadapan wajah tadi itu ya. Memberi kesempatan anak untuk melakukan mandiri gitu, biar bisa dia melakukan sendiri. Memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan kekembangan potensinya. Kalau memang di SLB kira-kira tidak ini, mendingan masukin ke sekolah normal, nggak apa-apa masukin ke sekolah normal karena otaknya normal gitu ya. Ini terapi tunawicara. Getarnya itu beda, sampai gitu beda getarnya. Jadi kamu sholat baik masih sholat mati. Ini bisa dengan In this adapted physical education movie, I'm gonna, and in these 4 stations, yoga mats, Bosu balls, you can organize different colors, jerseys. Let's go. Organizer setup where you can organize jersey. Ya, oke ya. Ini juga saya lanjut saja. Kayak cabang olahraga, semua cabang olahraga bisa. Yang penting bisa dilihat gerakannya. Ini misalnya yang saya lanjut aja lagi. Ini football Amerika. It is ya. one of the great Rugby traditions kalau on kita, campuses all over the ya. Caranya juga di situ. In the 1890s, Gallaudet competed against bahasa isyarat juga di situ. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi tunawicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.